Pelaksanaan pemilu di luar negeri menjadi bagian dari agenda tahapan pemilu 2024. Migrancare dan sejumlah organisasi pekerja migran menemukan banyaknya masalah dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di luar negeri yang jika tidak diatasi, ini minat pemilih di luar negeri untuk pemilihan umum saat nanti berpotensi menurun. Kira-kira apa saja permasalahannya? Kita akan bahas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Migrancare, Wahyu Susilo. Dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sampai saat ini masih belum ada yang memberikan respons. Selamat sore Pak Susilo. Selamat sore. Pak Susilo, tadi kita sudah lihat apa saja permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam pemilu luar negeri. Mungkin Anda bisa jelaskan lagi secara detail. Apa saja permasalahan yang terjadi di sana? Ya, saya kira ada banyak masalah ya yang dilakukan atau yang terkandung di dalam pemilu Indonesia di luar negeri. Yang utama adalah penyelenggara pemilu luar negeri yang tidak serius. Ini saya kira mengakibatkan kemudian kedepannya itu mengandung masalah-masalah selanjutnya. Misalnya dalam hal pendataan. Dalam hal pendataan saya kira jumlah DPT luar negeri yang ditetapkan KPU 1,7 juta itu tidak mencerminkan jumlah yang sebenarnya dari warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang mayoritas adalah pekerja migran. Kita membandingkan ya data itu dengan data datanya World Bank bisa 9 juta, datanya Kemenlu 6,5 juta. Kalau pakai angka yang paling moderat misalnya Bank Indonesia itu masih 4,5 juta. Itu kalau kita bandingkan dengan DPT kita yang 1,7 itu jumlahnya masih sangat jomplang seperti itu. Dan ini punya potensi menghilangkan hak pilih mayoritas dari warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, utamanya adalah pekerja migran. Kemudian juga persoalan bagaimana misalnya kita temukan distribusi logistik yang awut-awutan ya, misalnya di Taiwan. Di Taiwan kita menginvestigasi ternyata memang banyak teman-teman pekerja migran kita itu yang sudah menerima surat suara sebelum tanggal 2 Januari. Padahal sesuai jadwal itu baru tanggal 2 Januari itu didistribusikan. Kemudian data terakhir yang kami temukan, kita menemukan banyak nama-nama ganda DPT dengan nama pemilih yang sama itu misalnya di DPT LN New York itu kita temukan sekitar 600 nama yang sama. Kami nggak punya kemampuan untuk menelisik itu karena datanya puluhan ribu, dan sekarang kami juga lagi menelisik data DPT yang punya nama ganda yang banyak itu DPT LN Johor Bahru. Ada sekitar total dari DPT LN di Johor Bahru itu 119.000 pemilih, dan kita sedang menyisir satu demi satu nama-nama itu. Okay. Nah ini punya potensi adanya pemilih ganda atau pemilih siluman yang saya kira ini sangat mudah, sangat rentan untuk dimanfaatkan untuk penggelembungan suara. Baik, Pak Wahyu, kami mencatat tadi ada beberapa poin yang Anda katakan ada jumlah DPT yang berbeda begitu ya, lalu penyelenggaraan yang dinilai tidak serius, distribusi logistik, dan juga jumlah DPT ganda. Bahkan tadi kalau Anda katakan atau data yang kami dapatkan dari Migrancare pada pemilu sebelumnya ini ada 2,08 juta, ini turun menjadi 1,7 juta padahal jumlahnya lebih banyak. Kalau pada berita sebelumnya kita lihat data dari BP2MI bahkan 4,8. Ini hanya sekitar kurang lebih sepertiganya. Kira-kira menurut Anda apa yang menjadi penyebabnya? Pertama adalah ketidakseriusan dari penyelenggara pemilu Indonesia yang ada di luar negeri. Ini berangkat dari proses pendataan yang tidak inklusif. Jadi mereka terima data hanya dari PPLN yang lama, tetapi tidak meng-cross-check. Saya setuju dengan teman-teman BP2MI yang memprotes ini, data-data terbaru mobilitas. Kalau alasan mereka itu penurunan ini karena pandemi, tetapi kalau di cross check dengan data BP2MI dalam 2 tahun terakhir atau di
tahun 2022 itu jumlah sudah melonjak. Para pelancong pekerja migran ke luar negeri jumlahnya sudah hampir 250.000 seperti itu. Kemudian juga pelajar itu juga sudah mulai banyak yang ke luar negeri. Ini tentu sangat mengherankan, dan ini pengakuan bahwa KPU lebih banyak menggunakan data dasar dari data pemilu sebelumnya, tetapi tidak meng-cross check dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan mobilitas manusia seperti imigrasi, kemudian Kemenlu, kemudian juga Kemenaker atau BP2MI. Ini tentu alih-alih ya, harusnya akan meningkatkan partisipasi pemilih. Yang terjadi adalah penurunan partisipasi pemilih. Ironisnya, di tahun ini, di pemilu ini, perjalanan BIMTEK ke luar negeri yang dilakukan oleh KPU itu meningkat drastis, 2 kali lipat dari kunjungan pemilu 2019, apalagi 2014. Jadi berbanding terbalik gitu loh, kunjungan ke luar negeri lebih banyak, tapi partisipasi pemilih luar negeri itu menurun gitu. Jadi apa gunanya melakukan BIMTEK berkali-kali, tapi ternyata itu tidak mendongkrak ya jumlah pemilih yang ada di luar negeri. Baik. Dari data yang tadi didapatkan jumlah DPT-nya 1,7 juta tadi, bahkan yang jumlahnya sekitar sepertiga dari data yang Anda katakan, ini ada DPT ganda tadi Anda katakan justru ya. Lalu kita bergeser, berikutnya Migrancare juga mengusulkan adanya dapil khusus untuk luar negeri. Apakah memang sejauh ini keluhan-keluhan dari warga negara Indonesia dan juga pekerja migran yang ada di luar negeri ini tidak tersampaikan dari dapil 3, dari dapil yang bersama dengan 2 daerah lainnya di DKI ini? Iya, kita melakukan evaluasi ya terhadap kinerja dari DPR RI yang terpilih melalui Jakarta 2, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Dari 3 kali kita melakukan tracking record ya terhadap petahana yang terpilih melalui dapil ini, sebagian besar sama sekali tidak mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi pekerja migran. Jadi mereka menganggap pekerja migran yang ada di luar negeri atau pemilih di luar negeri itu hanya lumbung suara, tetapi aspirasi mereka itu tidak pernah disuarakan di parlemen, misalnya mengenai perlindungan pekerja migran, mengenai nasib ABK. Kalau teman-teman pelajar itu juga mengeluhkan mengenai beasiswa yang terlambat, itu sama sekali nggak pernah diartikulasikan oleh mereka yang terpilih dari Jakarta 2. Kemudian yang penting lagi, tuntutan kami adalah agar jumlah pemilih yang besar di sana itu benar-benar tercerminkan gitu loh. Kalau kita bandingkan misalnya dengan dapil terbaru Bangka Belitung ya, misalnya mereka jumlahnya nggak nyampe 1 juta, tapi mereka dapat 5 kursi di parlemen. Sementara jumlah pekerja migran kita atau jumlah warga negara kita di luar negeri itu lebih dari 5 juta. Sama sekali nggak ada seat untuk mereka. Seperti itu. Oke, baik. Pak Wahyu, satu lagi permasalahan yang kami catat adalah mengenai waktu pemungutan suara yang memang berdekatan dengan Imlek begitu ya. Seberapa besar pengaruhnya untuk pekerja migran Indonesia yang berada di negara-negara yang memang merayakan Imlek begitu? Ya, pengaruhnya sangat besar ya. Apalagi jumlah DPT terbesar untuk pemilih luar negeri itu di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di mana sebagian besar para majikan mereka itu merayakan Imlek. Seperti itu. Mereka harus bernegosiasi dengan majikan ya untuk bisa mendapatkan cuti. Sementara majikan di rumah tentu juga membutuhkan tenaga dari teman-teman pekerja migran. Sementara KPU menetapkan early voting itu di saat-saat yang hampir bersamaan dengan Imlek. Sementara di wilayah lain, misalnya kalau nggak salah di Vietnam atau negara, mereka bisa menetapkan jauh-jauh hari, 5 Februari. Harusnya kan untuk wilayah-wilayah di mana
perayaan Imlek itu menjadi hari raya utama, harusnya bisa ditetapkan jauh-jauh hari sebelum Imlek itu dirayakan. Tetapi kenyataannya misalnya di Malaysia dan di Singapura itu 11 Januari. Kemudian di Hong Kong dan di Taiwan 13 Januari. 13 Februari ya, satu 11 Februari, satunya 13 Februari, di Taiwan 14 Februari, dan itu waktunya sangat mepet sekali dengan Imlek. Ini punya potensi untuk menurunkan partisipasi pemilih, terutama yang melalui mekanisme TPS. Yang kami sesalkan lagi adalah alih-alih harusnya memperbanyak pemilih langsung melalui mekanisme TPS, pemilu kali ini itu pemilih langsung malah dikurangi, diperbanyak melalui pos. Padahal mekanisme melalui pos itu mekanisme yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa diawasi, tidak bisa dipantau melalui mekanisme pemantauan yang tersedia. Sangat rawan untuk terjadinya penggelembungan atau kecurangan karena mekanisme ini sama sekali tidak bisa diawasi. Seperti itu. Baik. Dengan sisa waktu yang kurang dari 3 minggu ini, kita harapkan permasalahan ini bisa segera selesai sehingga pekerja migran Indonesia bisa menyampaikan hak suaranya mereka dan juga terwakili nantinya. Terima kasih bergabung bersama kami sore hari ini Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care. Selamat sore.